hukum Islam disuruh ngesot juga itu orang. Nah, kalau ditanya apakah pernah penistaan agama, saya nggak tahu karena saya bukan ahli hukum. Yang pertama adalah setelah dia masuk Islam, dia bilang kan 3 tahun lalu saya masuk, ada videonya tuh. Nah, videonya di tempatnya anaknya Pendeta Gilbert. Saya sudah 3 tahun lalu mualaf dan ini pertama kali menginjakan gereja. Itu nggak masalah. Orang Islam boleh gereja, silahkan. Asal bukan ibadah. Kalau ikut ibadah sudah nggak boleh. Dan kenapa saya bilang, oh berarti udah keluar dari Islam? Karena di situ dia mengatakan, saya juga percaya Tuhan Yesus. Nah, barang siapa yang mengatakan saya percaya Tuhan selain Allah, dia keluar dari Islam. Nah, tapi mudah-mudahan kita semua bisa bijak. Tugas kita kalau khususnya buat teman-teman yang Muslim, ya kita ini semua mempunyai kewajiban. Kewajiban yang pertama, kita harus saling mengucapkan salam. Yang kedua, kita dilarang untuk saling mendengki, membenci. Terus yang ketiga, kita juga dilarang melakukan kejaliman. Nah, maka mudah-mudahan setelah ini nggak ada saling caci mencaci. Karena saya juga sudah menasihati dua-duanya, tapi ada satu sisi yang akhirnya kok katanya udah nggak mau nyerang, tapi masih ada yang ngatain. Contohnya dibilang mandul, dibilang apa, ini nggak baik. Gitu. Memang itu pahala buat yang dikatain. Tapi mudah-mudahan kita jadilah warga negara yang baik, nggak baik ribut-ribut. Masalah hukum benar kata Pak Jeffrey bahwa asas praduga tidak bersalah biar dibuktikan. Cuman ini melebar kemana-mana. Nah, poinnya adalah mengenai sertifikat karena tidak menjalankan sholat dan tidak melakukan manfaatnya. Coba kira-kira waktu setahun itu lebih dari setahun cukup nggak buat berubah KTP jadi Islam? Selebih dari cukup. Kalau nggak dilakukan dan meninggalkan sholat, itu saya nyatakan ya jangan dipakai lagi deh itu sertifikat, gitu. Karena kita malu jadinya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini menjadi seorang Muslim yang baik, yang bisa saling menasehati, begitu Dok. Kita doakan mudah-mudahan masalah ini selesai dengan baik, semua dapat apa yang menjadi tanggung jawab dan haknya semua saling mendapat dengan baik, baik di dunia di akhirat. Oke, amin. Makasih ya Kohani ya. Kohani maaf mengganggu waktunya ya Kohani ya. Makasih Kohani. Boleh. Kohani kalau misalnya mau turun juga boleh, nggak apa-apa Kohani. Karena emang di sini kan hukum lawyer. Nanti Kohaninya pusing, kasihan. Saya juga kebetulan kuliahnya di Adiaksa, STIH, anak hukum juga. Oh, berarti tahu juga ini bisa juga dijadikan bahan diskusi nih Kohani. Kalau kantor saya di Bogor, Dr. Aryani Mandala Putri, SHMH, PSD. Oke, pas ini waktunya. Oke. Makasih Kohani. Ya, makasih. Yuk, sekarang mungkin ke Bang Willy. Silakan Bang Willy. Yuk. Ya, terima kasih Dokter atas penyampaian juga ya, diberikan kesempatan lagi. Jadi yang ingin saya juga memberikan edukasi dari awal, saya sudah menyampaikan bahwasannya dalam pasal Undang-Undang Kesehatan 435, mungkin Dokter pun juga dari teman-teman yang memang selama ini komalnya daripada NM kemarin itu, pasal 435-138 itu indikasinya keluar dari mulut saya, pasal itu. Nah, jadi ini pun juga yang dilaporkan oleh Dokter kepada Dr. Richard Lee. Nah, jadi dari awal pun juga, ini pun juga masyarakat, khususnya para tenaga medis pun di Indonesia harus pahamnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 723 itu menyatakan bahwasanya seorang tenaga medis itu tidak bisa dilaporkan secara pidana apabila tidak melalui proses MDP terlebih dahulu. Itu bunyi undang-undangnya. Jadi bukan kata saya, tapi undang-undang yang berbicara itu. Nah, jangan sampai aparat penegak hukum ini salah langkah, ataukah salah dalam penerapan pasal, ataukah salah dalam untuk masuk kepada ranah perkara. Nah, karena semuanya dari dulu namanya MKDKI, turunnya lagi MKEK. Nah, itu di dalam peraturan Menteri Kesehatan kan sudah dicabut, diganti menjadi MDP, Majelis Disiplin Profesi, yang dimana isinya ada 5 orang, baik itu dari pihak pemerintah, dinas kesehatan, baik itu dari pihak profesi kedokteran, dan juga masyarakat pemerhati hukum kesehatan juga masuk di dalamnya. Kalau dulu itu rata-rata para profesi dokter isi di dalamnya, sekarang
pihak pemerintah, khususnya kementerian, ini sudah secara objektif dalam memasukkan daripada MDP ini. Jadi semua masyarakat bisa melihat. Jadi bukan main kucing-kucingan lagi, seolah-olah karena memang rekan sejawat, ini dianggap oh tidak bersalah ataukah tidak. Ini di dalam undang-undang yang terbaru, begitupun juga penerapannya di dalam peraturan Menteri Kesehatan, ini secara objektif untuk masyarakat bisa masuk melihat apakah seorang tenaga medis ini menyalahi SOP ataukah dia sudah sesuai koridornya, akan tetapi ada pihak lain yang mencoba untuk mengganggu dan memanfaatkan situasi. Nah, karena kita hanyalah sebagai profesi, tapi kembali lagi, profesi itu bukan suatu keniscayaan. Setiap orang mau berobat itu harus sembuh, enggak begitu. Begitupun juga masyarakat, setiap datang ke pengacara harus menang, enggak begitu juga sistemnya. Lantaran daripada profesi, tapi kita kembalikan lagi kepada yang maha kuasa semuanya. Nah, itu yang terkait dengan undang-undang tenaga medis dan tenaga kesehatan. Itu clear di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru, perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini benar-benar dijunjung tinggi. Ya, mungkin itu aja penyampaian dari saya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan terlebih dahulu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, jadi untuk ditambahin sebelum beralih ke Bang Deddy sama Bang Jeffrey sekalian biar jadi satu bahasan, nanti Dokter tambahin jadi 5 menit. Untuk MDP ini sudah dibahas di Prapit. Ya, ternyata ditolak. Kenapa? Karena pada saat penyelidikan, Bang Willy, tolong dimasukin ke dalam ini ya, dalam pikirannya. Yuk kita terima, kita terima. Jadi gini, pada saat penyelidikan, saudara DRL tidak datang. Ya, dan pemeriksaan ini dilaporkan dalam lidik. Jadi tidak hanya terhadap satu orang. Ya, ini udah dijelaskan berulang-ulang nih. Kayaknya Bang Willy ini kayak sulit sekali menerima fakta kenyataan ya. Jadi yang dilaporkan itu dalam lidik. Nah, pada saat dipanggil saudara DRL itu tidak datang 2 kali pada saat penyelidikan. Bagaimana dari pihak Polda mau meminta MDP? Apakah Polda tahu bahwa seorang DRL itu seorang dokter? Tidak tahu. Ya. Jadi setelah naik sidik, barulah pemeriksaan MDP itu dilakukan. Dan dari MDP itu ya rekomendasinya sudah jelas bahwa tidak lagi perlu memerlukan rekomendasi dari MDP. Kenapa? Karena itu dijual secara bebas. Ya, yang terjadi saudara DRL itu menjual tanpa adanya konsultasi. Bahkan di situ diduga ada ya pelanggaran rekam medis yang dibuat secara palsu. Ya, jadi saudara DRL ini membuat rekam medis palsu. Seolah-olah Doktif datang ke kliniknya dia di Jakarta Selatan. Jadi pada saat MDP Doktif di sidang itu semua terkaget-kaget. Bagaimana bisa ada rekam medis seolah-olah Doktif itu datang? Padahal itu tidak pernah terjadi. Dan dia memalsukan juga data pribadi Doktif. Asal Anda tahu aja ini, jadi itu bongkar di sini. Ya, MDP itu sudah terjadi, ya, dan sudah dilakukan rekomendasi. Bahkan pada saat Prapit, akhirnya kenapa kok ditolak oleh pengadilan hakim? Ya karena sudah sesuai prosedur. Jadi kita jangan balik lagi ke situ. Itu sudah dilalui. Oke, ya, paham. Jadi begini pun juga Doktif. 5 menit. Nggak bisa, kesempatannya kita kasih, kita nggak bisa ganti. Sekarang tadi katanya dikasih kesempatan 5 menit. Nah, kita jawab dulu ke Bang Deddy dulu. Nanti ada bagiannya lagi. Bang Deddy dulu jawab. Yuk, silakan Bang Deddy. Oke, kalau misal saya menanggapi soal MDP itu kan dokter itu kan terkait tentang profesinya ketika dia bekerja sebagai dokter atau pelayan medis. Jadi di saat itu misalnya ada masalah dengan pasien, nah itu berlaku misalnya malpraktek kan, itu kan ada pidananya. Nah itu baru prosesnya harus melalui MDP dulu. Dan coba perhatikan di pasal berikutnya tentang pelapor. Di situ pelapornya langsung disebutkan, pelapornya pasien ataupun keluarga pasien. Nah itu, makanya sekali lagi itu berarti tetap terkait tentang dokter ini sedang bekerja sebagai tenaga medis. Beda lagi kalau dia berprofesi sebagai pebisnis atau pedagang. Berarti dia terikat dengan peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terikat dengan peraturan di dalam Undang-Undang Kesehatan, misalnya tentang larangan untuk setiap orang mengadakan, menyimpan, mempromosikan atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Nah, terikat dengan aturan-aturan itu dan itu tidak ada sangkut paut dengan profesi sebagai dokter. Kalau misalnya di situ diduga ada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu yang arahnya ke pidana. Nah,
Seperti itu. Tapi dan kemudian untuk apa ya? Kalau untuk ini untuk masalah ini bidang konsumen ini teman-teman, ini kan udah jelas ya. Nah, menurut saya ya, ini nanti sidangnya itu fokus kepada pembuktian tentang perbuatan. Dia tidak mewakili kepentingan pelapor, karena ini demi kepentingan umum. Pelapor tetap dimintai keterangan sebagai pelapor dan ada saksi-saksi. Dan kemudian polisi itu juga memintai keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum. Misalnya gini, di dalam promosi dikatakan isinya tomat putih, kan pasal 9 ayat 1 itu pelanggarannya kan. Nanti polisi tinggal bertanya kepada badan hukum termasuk badan POM kan, apakah betul kemarin produk ini terdaftar isinya tomat putih. Nah, itulah koordinasi antar penyidik dengan penyidik kepolisian dengan badan POM. Termasuk contohnya misalnya tadi yang disampaikan Bang Gatot tadi bahwa pasal 8 ayat 1 huruf F, masalah pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dijanjikan, yang tertulis di dalam label kan. Kalau di dalam label itu ada tomat putih misalnya, nanti juga akan berkoordinasi penyidik. Jadi maksud saya ini gini, nanti di persidangan ini lebih fokus ke pembuktian apakah pelaku ini melakukan pelanggaran. Jadi bukan masalah pelapor itu atau konsumen ada atau tidak. Nggak ke sana, karena ini nggak ada sangkut pautnya dengan itu. Ini jelas gitu loh. Asal dilanggar aja masuk deliknya. Jadi cukup dibuktikan apakah si terdakwa ini nanti kalau naik ke persidangan melakukan pelanggaran. Karena itulah sidangnya untuk itu. Sekian dan terima kasih. Oke. Di sini saya perkenalkan ya. Di sini ada pendatang baru, Bang Fitra. Bang Fitra ini dari Badan Perlindungan Konsumen. Bang Fitra, mohon mengenalkan diri, Bang Fitra. Halo dok, ya. Ya. Jadi ya, Bang Fitra, mohon ini diperkenalkan ke teman-teman. Di sini ada Bang Jeffrey, mantan lawyernya dari DRL, ada Bang Dedi dari Netizen, Bang Willy ini dari LBH, Kohani, ada Mas Gatot juga dari Lembaga Konsumen. Seperti itu. Ya, salam kenal semuanya. Saya Fitra Bukhori dari anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Salam kenal Bang. Ya dok. Ya. Jadi di sini kita kasih kesempatan Bang Jeffrey 5 menit tadi karena kepotong ya. Silakan Bang Jeffrey menjawab termasuk masalah MDP tadi karena si Bang Willy ini selalu ngotot banget masalah MDP. Anda sebagai mantan lawyer daerah silakan menjelaskan. Iya, terima kasih. Begini, pertama saya tidak merepresentatifkan siapapun dalam perkataan saya di malam ini ya. Jadi sekali lagi tidak mewakili dari pelapor ataupun terlapor. Nah, kalau berkaitan dengan masalah hukum, sekali lagi biarkanlah itu bergulir, kita hormati proses hukum. Tapi begini, sedikit saya tambahkan, dalam naskah akademis di pasal 8, Hilang lagi nih. Sambil menjawab ini, tadi Doktif juga menjawab pernyataan dari Bang Willy ya. Kalau misalnya, ya Bang Jeffrey silakan dilanjutkan. ya. Nah, artinya kita kan paham nih dalam hukum pidana dikenal dengan asas nullum delictum nulla pona sine previa lege ponali. Tiada perbuatan dapat dipidana sebelum ada aturan yang berlaku, sebelum ada aturan pidana yang mengatur begitu loh. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bisa dikategorikan sebagai pidana ketika memang berkaitan dengan konsumen. Sekali lagi, kita nggak bisa putuskan itu. Kalau kita mengatakan bahwa pasal 8, pasal 9 tidak harus ada konsumen, walaupun tipe A pun yang dipakai kepolisian untuk melakukan penyidikan, kepolisian akan Bang Jeffrey, kumur-kumur. Halo. Ya. Nah, artinya bagaimanapun tetap itu akan kembali kepada konsumen. Kenapa begini? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kenapa menggunakan pelaku usaha? Kontrarionya pelaku usaha adalah konsumen.
Artinya undang-undang itu dibentuk dan diberlakukan untuk mengatur mengenai hak konsumen, hak pelaku usaha. Bagaimana mungkin ketika sebuah pelaku usaha yang melakukan perbuatan tidak ada konsumennya dapat dipidana? Kenapa? Katakanlah begini, saya kasih contoh di pasal 8, katakanlah dia menyatakan bahwa produknya ABCD mengandung ABCD, lalu tidak ada yang dirugikan di situ. Ketika polisi melakukan penyidikan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada konsumen yang membeli produknya, ya tentu tidak ada kasus di situ. Di mana ada kasusnya ketika sebuah produk yang dijual, katakanlah nih, ada overclaim. Saya tidak mengatakan sebuah produk tertentu ya, saya mengatakan produk contoh lain lah. Katakanlah ada overclaim di situ, tetapi tidak ada konsumennya. Barangnya pun tidak pernah dibeli oleh orang begitu. Berarti kan tetap harus dicari siapa konsumennya. Nah, ketika ada konsumennya, baru ada, katakanlah tipe A sekalipun ya, ketika ada konsumennya masuk ke ranah pengadilan, memang betul pelaku usaha harus membuktikan bahwa barang-barangnya telah sesuai dengan pasal 8, pasal 9 itu. Katakanlah memang komposisinya sudah sesuai dengan apa yang ada di labelnya. Kalau memang itu sudah sesuai, artinya pelaku usaha dapat dibebaskan. Nah, bagaimana dengan pelaku usaha yang tidak sesuai, ya itu biarkan nanti ranah persidangan. Tetapi sekali lagi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dibentuk tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, bukan untuk yang lain-lain. Jadi kalau dikatakan tidak perlu ada korban, betul, konsumennya tidak perlu sampai ada korban, tidak perlu menjadi korban, tetapi tetap perlu ada konsumen, dan konsumen itu harus membuktikan bahwa memang dia adalah konsumen. Nah, kalau dia tidak, katakanlah nih, tidak ada saksinya sama sekali yang bukan merupakan seorang konsumen, bagaimana perkara ini bisa naik ke persidangan? Nah, sekarang pertanyaan saya begini, dari tadi kan Doktif ini sudah ngomong dari A sampai Z nih. Saya mau tanya nih, sekarang Doktif melaporkan sebagai apa? Dokter melaporkan sebagai konsumen. Konsumen Nah, yang itu pasal berapa? Pasal 62 dong. Iya betul, pasalnya Nah. ya lawyer yang tahu kan untuk pasal. Nah, oke, katakanlah betul di pasal 62. Artinya tetap ada konsumen di situ. Apakah Doktif menjadi korban atau tidak ya nanti itu, karena ini bukan delik material ya tentu hanya delik formil ya. Nanti akan dibuktikan bahwa produk-produk yang dijual itu memang pertama ada BPOM-nya di situ. Sesuai dengan komposisi. Tidak ada overclaim di situ, tidak ada false claim di situ. Bang Itu Jeffrey ya, berarti di situ ada BPOM ya. Oke. Dah, kita catat di situ enggak, sebentar. Saya tidak menyatakan satu kasus ya. Saya tidak menyatakan di satu kasus. Sekali lagi, karena saya tidak merepresentasikan seseorang siapapun. Tetapi saya hanya menanyakan, Doktif sekarang kalau tadi dikatakan tidak perlu ada konsumen, tidak perlu ada korban. Pertanyaan saya, Doktif melaporkan di situ sebagai apa? Sebagai konsumen. Artinya tetap diperlukan konsumen di situ. Salah Bang Jeffrey, Dokter bilang tidak harus ada korban. Tapi kalau konsumen wajib, karena kan membeli. Nah, betul. Nah, oke, berarti kan sekarang kita sudah setuju nih bahwa perlu ada konsumen. Sekarang kita beralih nih ke pasal 62 berkaitan dengan pasal 8, pasal 9 sampai 17 itu. Pelaku usaha memang wajib membuktikan apakah produk itu berbahaya, apakah produk itu sudah sesuai dengan labelnya, ada tanggal kedaluarsanya, komposisinya sudah tepat. Ya itu yang harus dibuktikan nanti kan. Karena apa? Karena sekali lagi, karena ini delik formil. Tidak perlu ada korban, tetapi tetap perlu ada konsumen. Itu menurut saya ya. Sekali lagi, kita berdiskusi di sini, sepakat untuk tidak sepakat pun tidak ada masalah. Kita masing-masing memiliki argumentasi. Tetapi yang paling pasti adalah yang perlu kita pegang, seseorang tidak bisa dianggap bersalah sampai ada kekuatan hukum yang mengikat. Itu tetap saya pegang. Dan begini, kalau tadi ditanyakan bagaimana dengan konsumen, bagaimana dengan korban, kita nggak berbicara kasusnya Doktif ya. Memiliki hak yang sama, equality before the law begitu. Karena kepotong-potong tadi, 1 menit terakhir. Udah itu dulu aja deh. Yang penting bagi saya tetap bahwa tetap harus ada konsumen, dan nanti pelaku usaha dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwa produk yang dijual sudah memenuhi syarat begitu. Bagaimana tidak memenuhi syarat kalau BPOM-nya sudah keluar kan begitu. Itu aja sih. Oke ya. Jadi udah jelas. Jadi di sini Doktif tekankan, Doktif membeli, Doktif sebagai konsumen. Tapi apakah harus merasakan? Tidak. Kenapa? Karena di sini Doktif sebagai dokter. Doktif tahu. Masa Doktif jelas itu produknya dia berbahaya, terkontaminasi? Ya, Doktif langsung pakai ke mukanya Doktif. Apakah harus menunggu mukanya Doktif beruntusan, jerawat rusak, terus Doktif melaporkan? Kalau masyarakat awam wajar harus sampai benar-benar ada korban. Tapi kalau Doktif tahu ini produk sudah terkontaminasi dan yang menjual adalah seorang dokter, ya, jadi nggak mungkin Doktif pakai ke muka.
Dokti bisa langsung melaporkan, tapi Dokti beli, itu jelas. Dokti beli, Dokti sebagai konsumen di situ. Oke, jadi kita sepakat di situ ya. Dan satu hal untuk membantah tadi Bang Willy ya. Jadi kita nggak usah berdebat soal MDP. Bang Willy silakan baca yang namanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Silakan dibaca, dibuka ya Bang Willy. Stop, kita tidak usah berdebat tentang masalah MDP. Di sini ada anggota MDP, bahkan pernyataan yang dilakukan oleh anggota MDP. Penyidikan dapat dilakukan tanpa rekomendasi MDP. Ya, ini bisa dilihat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Silakan dipelajari dulu sebelum kita berdebat lebih lanjut ya. Silakan dibuka Mahkamah Konstitusi. Silakan di screenshot, silakan dibaca ya Bang Willy ya. Ada. Bahkan ini pernyataan dari MDP sendiri. Oke. Nah, sekarang kita kasih waktu ke Bang Fitrah sebagai representasi perwakilan dari Badan Perlindungan Konsumen, di mana di sini Bang Fitrah masalahnya begini. Doktif itu ingin konsumen yang dirugikan ya, jadi dari para pembeli produk-produk yang diduga berbahaya dan yang diduga menipu konsumen itu mendapatkan ganti rugi ya. Nah, makanya kemarin Dokti sempat melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Bang Fitra juga pada saat itu ya, bersama dengan Bapak Ketua, dan akhirnya kita mendapatkan keputusan yang disahkan oleh DPR RI Komisi 6 ya kalau nggak salah ya itu ya. Iya, betul. Komisi 6 ya. Di situ ada yang namanya online dispute resolution, di mana masyarakat yang dirugikan itu bisa mendapatkan ganti rugi, atau mungkin kita di sana banyaklah membahas beberapa poin ya. Nah, mungkin Bang Fitra mohon waktunya bisa untuk diberikan penjelasan ke masyarakat, dan sekaligus bagaimana sih masyarakat ini bisa melaporkan tentang kerugian pada saat mereka membeli produk-produk yang diduga ada tindak pidana di dalam. Makasih Bang Fitra, silakan. Makasih Doktif dan teman-teman sekalian yang malam ini ikut diskusi ya. Perkenalkan saya Fitra Bukhori, salah satu anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke case yang ditanyakan Doktif, ada beberapa tugas nih yang dimiliki oleh BPKN. Salah satunya adalah menerima pengaduan dari konsumen, pelaku usaha, pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Nah, jadi teman-teman sekalian yang di sini nonton maupun teman-teman yang Doktif atau teman-teman yang lain, jika ada keluhan-keluhan terkait dengan konsumen, itu bisa langsung mengadukan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Gimana cara ngadunya? Cara ngadunya itu bisa melalui channel Wawa ya. Nah, 153 kodenya itu 08 153 153 153. Nanti silahkan sampaikan keluhan di situ. Nanti akan ditangani oleh teman-teman Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lalu terkait dengan ganti rugi, ini menarik nih sebenarnya. Sekarang banyak ternyata aparat penegak hukum dan juga konsumen itu tuh nggak tahu ya, bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada loh satu pasal yang bisa untuk menjadikan tambahan ganti rugi kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Nah, itu ada di pasal 63 tuh. Jadi kan tadi sudah disinggung oleh Pak Dedi, oleh Pak Willy ya, kalau saya nggak salah, pasal pidananya itu di pasal 62. Ternyata di pasal 63 itu ada pidana tambahan. Salah satu pidana tambahannya itu adalah pidana berupa ganti rugi. Nah, waktu itu saya tanyakan kepada APH, kok ini sayang banget ya nggak banyak dipakai oleh APH. Nah, kalau menurut APH itu harus dari awal dulu, dari aspek penyelidikan dulu, konsumennya itu saya minta ada ganti rugi di sini. Jadi selain pasal 62 yang melanggar pasal 8, itu ditambahkan juga pasal 63 ketika kita ketika kita mengajukan pasalnya. Jadi pasal 63 UPK itu silahkan dipaksa ya, dalam tanda kutip kita harus berjuang bahwa pasal itu harus bisa masuk. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan ganti rugi. Nah, nanti itu diserahkan kembali lah kepada penyidik, kepada penuntut dan juga kepada hakim, bahwa itu adalah salah satu pasal yang bisa kita dapatkan berupa ganti rugi. Karena jangan sampai konsumen yang dirugikan tapi dalam tanda kutip karena pidana ini sifatnya adalah hukumnya umum, tapi harta-harta pelaku usaha dirampas tapi untuk negara, tapi konsumennya tidak dapat. Contohnya seperti kasus First Travel ya, saya bisa sebutkan itu. Nah, itu kan konsumennya sedih sekali gitu ya, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, lalu yang kedua terkait soal online dispute resolution ODR. Nah, ini
sebenarnya masih dalam tahapan gagasan dan masih belum dilaksanakan sebenarnya. Tetapi yang saya tahu dari Kementerian Perdagangan sedang membangun nih dok, sedang membangun sistemnya. Nah, apa itu online dispute resolution? Jadi kalau misalnya ada sengketa konsumen itu tidak perlu lagi bertemu secara langsung. Jadi bisa melalui satu kanal khusus yang bisa digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen untuk bertemu menyelesaikan permasalahannya. Tapi itu masih jauh dok ya, masih sangat belum ada belum ada pelaksanaannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada keluhan-keluhan terkait dengan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional siap untuk menjembatani, siap untuk menemani, siap untuk memperjuangkan hak-hak konsumen. Silakan mengadukan ke 08 153 153 153. Dari saya gitu dulu dok. Terima kasih. Oke, makasih Bang Fitra. Tapi ya memang ini yang cukup disesalkan ya. Jadi memang pada saat Doktif juga bertanya, ini mereka mengatakan bahwa seharusnya dari awal Doktif itu melaporkan sekaligus pasal 63. Tapi kan kita sebagai masyarakat belum tahu ya. Gitu. Masyarakat gimana caranya tahu bahwa ada pasal itu gitu. Seharusnya kan dalam masa penyelidikan ini atau gelar perkara dimasukinlah pasal itu. Gitu, makanya akhirnya dengan berjalannya waktu akhirnya ya Doktif meminta daripada dia meminta untuk ketemu dengan Doktif pribadi, itu bilang ya udah kembalikan aja ke masyarakat, kan ada jumlah kerugiannya berapa, auditnya berapa, ya orang yang beli tinggal dikembalikan saja, kan sebenarnya keinginannya Doktif seperti itu Bang Fitra, tapi tidak ada respon. Begitu ya, jadi untuk teman-teman ya nanti untuk pengembalian seperti itu ini mungkin tahun ini akan ada ya Bang Fitra ya, Indak bisa segera di-push ya. Ya mudah-mudahan dok, kita tunggu dari Kementerian Perdagangan juga untuk membuat skema itu. Tapi itu sebenarnya tergantung dari Undang-Undang 899 ya dok. Kita ini sebenarnya saya banyak ngomong nih soal kita nih konsumen di Indonesia ini sering sekali mengalami namanya pengabaian ya. Undang-undang itu sudah 27 tahun dok, tapi belum pernah dilakukan revisi. Nah ini sebenarnya kita tuh harus melakukan revisi dulu supaya kegiatan-kegiatan ekonomi, transaksi ekonomi, perlindungan konsumen itu menyesuaikan dengan zaman saat ini gitu. Itu kan Undang-Undang 99 itu diciptakan atau dibuat bahkan sebelum ada amandemen UUD 1945. Itu berarti kan pola pikirnya masih jauh gitu. Nah ini berharap juga bantuan dari teman-teman netizen semua supaya bisa mendorong pemerintah dan DPR bentuk undang-undang untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Begitu dok. Oh boleh Bang Fitra, insya Allah nanti kita juga akan segera menggelar rapat dengan pendapat lagi di DPR RI dalam waktu dekat ya. Biar segera Amin. Terima kasih dok. Makasih ya Bang Fitra ya, makasih dok, makasih semuanya. Ya makasih. Oke, berarti kita ke Bang Jeffrey lagi ya. Tadi Bang Jeffrey tadi kok ini sinyalnya tadi, Bang Jeffrey? Saya sudah kan? Sudah ya? Ya, Oke, Bang berarti Willy aja dulu. kita kembali lagi ke, mungkin kita kasih lah Bang Willy, sebentar, nanti kita kasih Bang Willy sendiri 5 menit ya, 5 menit ya, mau ya? Oke. Tapi sebelum Bang Willy nanti ini kita ngomongin soal masalah MDP ya. Nah, jadi di sini ya jelas ya, di sini ada mungkin nanti dibaca ya Bang Willy ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Perkembangan Hukum Terbaru 2025-2026. Penyelidikan dan penyidikan terhadap dokter yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana maupun perdata dalam pelayanan kesehatan dapat dilakukan tanpa sidang atau rekomendasi MDP dalam situasi tertentu. Ya, terutama jika tindakan tersebut murni tindak pidana murni dan bukan terkait kelalaian standar profesi. Ya, jadi di sini tolong dipahami ya, Doktif dan korban-korban lainnya mendapatkan produk tersebut tidak melalui konsultasi ya, tapi dia sebagai pedagang murni ya, bukan sebagai dokter di situ. Oke, tapi bagaimanapun juga pihak Polda Metro Jaya tegak lurus, jadi tetap dilakukan rekomendasi MDP. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada prosedur yang terlewati. Tapi itu semua sudah dilaluin sampai akhirnya ke Prapit dan Prapitnya pun akhirnya kalah. Oke? Nah, silakan sekarang kalau mau bahas Bang Willy, kita kasih 3 menit untuk membahas itu. Silakan kalau mau dibantah. Oke, baik, terima kasih Doktif. Nah, ya saya sampaikan ini undang-undang. Ini biar teman-teman masyarakat Indonesia, tenaga medis dan tenaga kesehatan pun juga paham. Bukan cuma Doktif yang harus paham,
tapi semua tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini tidak mengerucut. Nanti ke depannya kalau memang ada yang sama seperti itu, dokter pasti akan ngomong, oh enggak, harus melalui NDP terlebih dahulu, katanya. Karena saya melakukan tindakan medis itu memang harus ada prosesnya. Karena nggak mungkin yang namanya undang-undang itu bisa dikalahkan dengan peraturan-peraturan yang lainnya. Ini juga harus dipahami kepada masyarakat Indonesia. Ya, saya nggak berbicara substansi. Yang memang saya sampaikan ini adalah undang-undang, jadi bukan kata saya. Jadi kalau ada yang mau ngebantah, bantahlah undang-undang. Jadi jangan bantah saya. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan masalah prosedural MDP atau tidak, ini kan perkara sudah bergulir, ya. Nah, dan masuk kepada ranah pasal 62 ayat 1, pasal 8 ayat 1, 9 ayat 1. Ini pun juga harus sama-sama dipahami buat siapapun yang merasa konsumen. Karena ini jangan sampai yang para lembaga-lembaga untuk urusan konsumen ini, kalau bisa ya juga jangan hanya mengurusi gas-gas saja terkait dengan jual beli di warung, tapi memang harus mengikuti dari perkembangan. Karena terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini memang harus ada pembaharuan yang lebih signifikan. Nah, adapun pernyataan-pernyataan yang memang tapping-tapping di bawah ini terserah. Kalau memang ini karena di roomnya Doktip, ya silakan. Tapi saya berlaku objektif. Saya tidak berpihak kemanapun. Saya juga tidak menyatakan atas nama siapapun. Tapi karena di sini murni memberikan edukasi pemahaman hukum, karena takutnya ada sanak pemilik keluarga kalian yang memang menjadi tenaga medis dan tenaga kesehatan tersandung permasalahan hukum. Saya sudah berapa puluhan kali juga untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, adapun yang undang-undang kesehatan perlindungan konsumen ini, memang betul ini sudah masuk ke ranah sana, udah masuk ke ranah Polda Metro Jaya, tinggal proses untuk P21 atau SPDP di Kejaksaan. Nah, akan tetapi ini yang saya juga perlu jelaskan kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada siapapun yang berperkara terkait dengan konsumen, di dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang UU-PK nomor 8 tahun 1999, poin 4-nya, pasal 4-nya menjelaskan, betul kita sebagai konsumen itu dilindungi hak kita untuk menggunakan produk dan jasa. Ya, karena ini hanya berkaitan dengan konsumen. Doktip pun juga betul, dilindungi hak Doktip sebagai konsumen dalam pengguna produk dan jasa. Akan tetapi, apabila kita tidak menggunakan produk tersebut secara tidak langsung, pasal yang disangkakan itu secara tidak langsung tidak bisa diterapkan. Hak kita sebagai konsumen tidak bisa diterapkan apabila kita tidak menggunakan. Ini dieksepsi nanti waktu pas saat masuk ke ranah persidangan, buat pengacaranya DRL, ini udah bagus ini. Saya kasih untuk eksepsinya ya, bahan eksepsi nanti itu di persidangan. Cukup, oke. Udah ya, berarti masalah MDP sudah tidak perlu dibahas lagi ya, udah setuju ya kita ya, nggak perlu diulang-ulang nanti di komal yang lainnya ya. Tapi nanti di eksepsi kayaknya bagus itu nanti itu buat pengacaranya. Baik, jangan nggak usah dibahas-bahas yang kayak begitu, sudah jelas itu MDP. Jadi udah jelas banget yang namanya tindakan itu yang murni. Jadi ada tindakan pidana murni itu nggak perlu rekomendasi MDP dan sudah dengan Prapit udah jelas. Ya kalah, oke nggak perlu dibahas lagi. Berarti sudah sesuai aturannya. Itu prosedur. Kalau saya meyakini Doktip, nanti pas saat masuk ke ranah persidangan, saya yakin pasal ini pun juga mau pelimpahan ke kejaksaan, undang-undang kesehatan jauh. Kalau DRL mau dikenakan undang-undang kesehatan jauh. Jadi yang bisa dikenakan itu undang-undang perlindungan konsumennya. Mungkin itu. Waktu itu kan kita akan berdebat di persidangan, oke nggak perlu di sini. Anda kan juga ini udah nggak apa-apa. Oke, terus kalau untuk mungkin ada tambahan, oke. Kalau menurut Mas Dedi gimana Mas Dedi? Silakan. Ini Bang Krisna belum. Jadi gini Bang Willy, banyak yang bisa aku tanggapi nih. Terkait pertama tentang statement terakhir Undang-Undang Kesehatan, Bang Willy nggak yakin. Jadi gini, itu kan pasalnya kan Undang-Undang Kesehatan pasal 138 ayat 2 kan. Ingat bahasanya ya, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sedia informasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Ini tidak terkait tentang profesi dokter, ini terkait tentang larangan perbuatan. Subjek hukumnya siapa saja, setiap orang, mau dia dokter, lawyer, tukang becak. Ya, kalau dia melanggar ini, ya deliknya masuk gitu loh, bisa dituntut. Nah, misalnya dalam hal pelakunya adalah seorang dokter, karena ini merupakan tindak pidana jenis delik biasa juga, otomatis ini tidak ada pengaruh sama sekali tentang profesi dia sebagai dokter, karena dia
pelanggaran ini dia lakukan bukan ketika dia melakukan pelayanan medis atau bekerja sebagai seorang dokter, melainkan lebih kepada ketika dia berjualan atau ketika dia memproduksi atau ketika dia mempromosikan gitu loh. Jualan lah di sini incinya, apalagi situ ada bahasa mengedarkan. Jadi dia sama sekali pasal 138 yang dikenakan kepada daerah, dia tidak ada sangkut pautnya tentang profesi dia. Inilah aku minta ya, aku saran aja ya, kritik. Kalau Doktip enggak, karena dia profesional. Selain Doktip lah, yang susah sekali, ini dokter yang bergelar dokter, tapi dia berdagang. Ketika dia berkasus, orang-orang pada sibuk untuk menarik kepada ke profesi dia. Susah sekali bagi mereka ini untuk memisahkan ya profesi ketika berdagang, profesi ketika menjadi tenaga medis. Nggak profesional kalau saya bilang. Makanya kalau dagang, kalau nggak profesional, cabut aja gelar dokternya, nggak usah pakai. Jadi gampang kita melihatnya, masyarakat pun juga gampang. Oh, ini dia sedang berdagang. Ini ketika dia itu. Itu saran-saran saya ya. Oke, Mas Sekian Devi, dan terima kasih. Ya, Doktip ini kan juga dilaporkan terhadap DRL di Polres Jakarta Selatan. Ya, itu Doktip tidak protes sama sekali tentang persidangan MDP karena Doktip tidak melalui itu sama sekali. Jadi tidak ada persidangan, ya, dengan dugaan pencemaran nama baik. Doktip tidak, dan Doktip tidak peduli itu karena memang Doktip sadar nggak perlu rekomendasi MDP pencemaran nama baik. Karena di situ Pasal 27 pasal 27A-nya. Di sini Ya, pasal 27A-nya memang tidak perlu karena itu kan posisinya illegal access atau undang-undang ITE. ya, oke, tadi kan bilangnya Enggak, ini biar ini kita kapan nih debat silang kapan Doktip? Saya berani ininya. bahas masalah. Jadi mau siapapun semuanya siap untuk debat silang. Contoh sekarang masalah laporannya Doktip di Polda Metro Jaya yang di laporan Doktip sebagai terlapor ya oleh laporannya SS. Oke? Laporannya SS. Sekarang Doktip tanya kepada Bang Willy ya, cukup dijawab pelan sedikit aja tapi tepat sesuai dengan ini pertanyaan ya, karena kan Bang Willy lawyer ya. Doktip tanya di sini ya, pada saat laporannya SS naik penyidikan, naik sidik ya, seharusnya terlapor itu mendapatkan SPDP. Apa itu SPDP dan kapan batas terakhir SPDP bisa diberikan terhadap terlapor? Silakan, waktu diberikan kepada Bang Willy. Dijelasin dulu laporannya SS itu terkait dengan pasal apa, Doktip? Pasal illegal access. Oke. Jadi kalau memang berkaitan dengan undang-undang ITE atau illegal access itu kan sudah terjadi. Dan oke. Nah, ada pun yang dilakukan oleh Doktip. Makanya itu yang saya sampaikan ini kan secara global. Jadi bukan cuma hanya Doktip saja. Makanya jangan sampai nanti bahasa saya ini di pasal 723 itu nanti digunakan juga dengan Doktip. Kalau Doktip dengan Dedi tidak percaya dengan pasal 723 itu, silakan cek undang-undang. Jadi yang ngomong ini bukan saya, tapi undang-undang yang ngomong. Jadi mau siapapun ke depannya, kalau berkaitan dengan masalah proses penyidikan dan proses penyidikan, yang boleh untuk mendapatkan SPDP ataukah juga P2 SPDP ya, SPDP, surat proses mulai pemeriksaan ya, Apa? surat mulai pemeriksaan proses penyidikan ya. Jadi SPDP apa? Surat? Surat dimulainya proses penyidikan. Sudah dengar, sudah paham. Alhamdulillah, saya berarti ditanya sama Doktip, berarti saya bisa menjelaskan, berarti saya punya ilmunya dong, berarti secara tidak langsung, oke? Nah, kalau SP2HP itu kalau memang posisinya terlapor nggak perlu, yang boleh untuk mendapatkan SP2HP itu yaitu si pelapor. Jadi kalau si terlapor itu enggak. Doktip terlapor mendapatkan apa? Nanti kalau memang posisinya SPDP itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, barulah dapat suratnya. Tapi kalau memang posisinya masih SP2HP itu kan proses perkembangan perkara. Proses perkembangan perkara dari si pelapor. Pelapor kan berhak untuk menanyakan proses perkembangan perkara dia. Betul. Sudah sampai mana? Betul, Kalau terlapor enggak. Terlapor enggak. Jadi jangan salah.
Ya, Mas Gatot ya, kalau Doktif sebagai pelapor, Doktif mendapatkan SP2HP, tapi Doktif sebagai berhak meminta. Jangan dulu, jangan. Berhak meminta SP2HP kalau Bang Willy dengarkan sebagai dulu. pelapor. Kalau kita sebagai pelapor, makanya dengerin dulu. Ini Dedi juga biar ngedenger. Kalau kita sebagai pelapor, kita berhak meminta SP2HP kepada penyidik Kalau terlapor, untuk tahu proses perkembangan laporan kita sudah sampai mana. Kalau memang terlapor, ya menunggu saja proses pemanggilan. Ya, kalau terlapor, nunggu saja proses panggilan dari pihak aparat penegak hukum. Karena kalau memang unsurnya sudah memenuhi, kalau memang perkara dulu itu 184 KUHP-nya sudah lengkap, ya tinggal dipanggil. Begitu. Oke, jadi gini ya guys. Sudah jelas? Jadi Sudah bisa diterima, didengar? Karena itu adalah pemberita apa informasi yang menyesat. Oke, Doti balas ya. Nanti tolong dibales oleh Bang Gatot sama Mas Jeffrey atau Bang Dedi. Jadi gini ya, SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi namanya terlapor itu berhak untuk menerima SPDP itu 1 minggu 7 hari setelah laporan tersebut naik sidik. Jadi pelapor mendapatkan SP2HP. Ya, jadi kayaknya Bang Willy belajar dulu ya sebelum berbicara daripada nanti, dan itu wajib diberikan oleh penyidik paling lama 7 hari. Diam, mereka sudah gantian. Sekarang silakan Bang Dedi berbicara soal itu. Jadi bagaimana tadi Bang Willy bilang kalau SP2HP itu diberikan ke kejaksaan. SP2HP itu diberikan Salah. Ini yang cacat nalar lagi. Ini cacat nalar lagi nih. SP2HP itu pelapor berhak meminta kepada, sabar dulu biar saya sampaikan. SPDP itu nanti pelimpahan ke kejaksaan itu Doktif prosesnya. Nah, proses kejaksaan memang terlapor pun juga harus. Karena apa? Terlapor ini apabila statusnya sudah tersangka, pelapor SPDP dikirimkan ke kejaksaan, wajib beserta dengan tersangkanya dilimpahkan. Itu. Jadi jangan SPDP. Padahal SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Begitu naik sidik, terlapor wajib untuk menerima SPDP. Itu berbeda kita. Silakan coba mungkin Mas Gatot silakan. Kita kasih waktu Mas jangan Gatot. salah-salah penafsiran. Silakan Mas Gatot 3 menit. Iya, giliran saya 3 menit. Saya dari tadi nggak ngomong loh. Ya udah nggak apa-apa. Bang Willy itu kan Ya. Ya, yuk. Tadi sebenarnya pada saat ada Bang Fitra dari Komisi BPKN sebenarnya pengen ngomong karena ada laporan saya yang belum diproses itu. Gini ya, biar nggak kemana-mana ini Dokter, kita harus sepakati kalau kita pindah dari case ke case bakal panjang pembahasan ini dan saya tidak bisa ngikutin sampai lama. Begini, yang harus benar-benar ini jangan sampai salah kaprah. Saya heran ini ya, Mas Dedi ini backgroundnya hukum atau apa, kok malah lebih paham berkaitan dengan MDP. Gini ya, gini, tolong ini benar-benar basic banget. Setiap profesi termasuk pengacara, bukan hanya dokter, pengacara, wartawan, dia mempunyai kekebalan hukum dalam menjalankan profesinya. Pengacara mempunyai kekebalan hukum dalam proses pembelaannya. Tetapi ketika pengacara melakukan tindak pidana umum, maka tidak ada yang namanya sidang etik lagi. Wartawan dalam menjalankan profesinya, dia berhak dilindungi oleh undang-undang. Misalnya pencemaran nama baik, dia menjalankan itu harus melalui proses etik. Tetapi ketika melakukan pemerasan, melakukan kejahatan umum di luar profesinya itu, maka dia wajib dan tanpa melalui kode etik. Karena nggak perlu saya harus ngajari lagi apa itu etik, filosofi etik dalam sebuah profesi ya gini. Jadi tidak perlu lagi pahami Undang-Undang Kesehatan pasal 435 138 itu bukan hanya terhadap nakes. Ini siapapun, makanya BPOM banyak itu di mana di Makassar dia gunakan pasal 43 138 ketika dia memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi. Dia bukan nakes tapi dia kena. Ya, si DRL ini bukan dalam konteks profesinya menjalankan profesinya, bukan.
Dia owner, dia menjalankan, dia jualan, maka dia kena itu. Ini konsep ini terus terang ya, ini bolak-balik saya bikin VT tapi tetap nggak. Ada juga yang nggak mudeng-mudeng gitu loh. Jadi sampai capek saya. Lah berkaitan dengan teknis SP2HP itu menurut saya SP2HP, SPDP itu nggak penting ya konteksnya. Tapi masalah dasar yang seperti ini menurut saya masyarakat harus tercerdaskan. Ya, jangan sampai kemudian, mohon maaf nakes-nakes ya, mohon maaf ini nakes-nakes, jangan sampai kemudian merasa kebal hukum kalian. Ini bahaya ini. Jangan merasa kebal hukum ketika melakukan tindak pidana. Wah, ini kata ini kebal kok, harus MDP dulu, saya melakukan ini harus kebal. Ini yang jangan sampai ditafsirkan keliru ya. Tidak ada profesi apapun di dunia ini yang kebal hukum ketika dia melakukan tindak pidana umum. Siapapun itu. Ya, jadi ya capek. Gitu ya, jadi tolong dipelajari ya Mas Willy ya, jangan hanya karena mohon maaf kemudian Mas Willy dianggap satu-satunya pembela, tadi sudah dideklar bahwa satu-satunya lembaga lex spesialis. Lex spesialis pun itu sebenarnya asas ya, bukan disebutkan dalam konteks lembaga gitu ya Mas Willy. Jangan sampai kemudian terkesannya nanti banyak nakes kemudian merasa aman untuk melakukan suatu tim. Ini yang harus saya luruskan, wajib saya luruskan. Tidak ada yang kebal hukum ketika dia melakukan tindak pidana. Tapi ketika dia melakukan sesuatu berkaitan dengan pelayanan profesinya, ya ada satu misalnya dia malpraktek. Nah itu harus MDP dulu karena dia dalam konteks menjalankan profesinya. Wajib itu hukumnya, siapapun, mau lawyer, mau pengacara, harus ada. Makanya selalu ada namanya mahkamah etik, kode etik dan sebagainya. Ya, jadi ini yang harus saya benar-benar clearkan, jangan sampai salah memahami itu nanti bahaya ini, Doktif. Dari saya sekian untuk yang teknis-teknis menurut saya nggak penting untuk dibicarakan, Doktif. Gitu. Oke, betul. Enggak, tapi setidaknya ini kan dalam setiap perbincangan kan Doktif lihat banyak yang namanya ada salah persepsi. Nah sekarang Doktif coba tanyakan ke Bang Jeffrey, ini agak lucu. Kenapa? Doktif ini kan juga masuk mau belajar hukum ya. Doktif tahunya itu SPDP. SPDP itu pada saat dia naik sidik itu terlapor wajib untuk menerima SPDP. Ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya aja singkatannya aja kagok nih tadi nih Bang Willy aja pusing gitu ya. Jadi sekarang nih surat dimulainya ya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Begitu dia naik sidik wajib dong penyidik memberikan Doktif tuh SPDP. Ya jadi ini kayak kagok banget tadi. Jadi makanya Doktif belajar dulu deh ya Bang Willy ya. Jadi pada saat dan itu maksimal 7 hari. Ya 7 hari. Nah sekarang Doktif tanyakan ke Bang Jeffrey sebagai lawyer juga. Apakah ada tadi pernyataan dari Doktif yang salah tentang SPDP? Ya SPDP itu tidak bisa langsung diberikan ke kejaksaan, itu diberikan ke terlapor. Terlapor jangan langsung ke kejaksaan, ke terlapor. Itu haknya terlapor. Ya coba tolong Bang Jeffrey dijelaskan coba sebagai lawyer. Ya, begini. Ketika dalam proses penyelidikan meningkat ke tahap penyidikan, maka penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada kejaksaan dan ditembuskan. Ya, jadi bukan pada saat pelimpahan. Mungkin itu sedikit. Tapi begini, saya menanggapi sedikit aja mengenai undang-undang kesehatan. Betul bahwa setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang kesehatan itu bisa semua orang. Tapi kan semua orang itu termasuk tenaga kesehatan di situ. Ketika setiap orang itu bukan Bang Jeffrey sinyalnya kayaknya suaranya nggak jelas halo, itu. halo, ya. Ya udah. Nah, setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang kesehatan itu kan ada 2 tuh. Ada 3 lah. Yang pertama adalah badan hukum, subjek hukumnya. Yang kedua adalah setiap orang. Yang ketiga adalah tenaga medis, ada tenaga kesehatan. Nah, outputnya akan berbeda. Ketika dia tenaga medis atau tenaga kesehatan, ini saya sedikit berbeda dengan Mas Gatot nih. Karena di situ unsur pasalnya adalah sediaan farmasi. Ya. Jadi betul kalau tindak pidana murni tidak perlu dilakukan proses MDP. Tapi ketika kita kembali kepada unsur pasal mengenai sediaan farmasi, pertanyaan berikutnya adalah apakah sediaan farmasi itu merupakan pelayanan kesehatan atau tidak? Itu dulu.
Nah, bagi saya sekali lagi sediaan farmasi yang dimaksud ketika tenaga medis yang melakukan, maka itu merupakan layanan kesehatan. Saya sebutkan sedikit. Bang Jeffrey. Nah, sinyal ini pasti nih, hilang-hilangan ini. Hilang-hilangan dia. Oke ya, tadi nanti mungkin Bang Jeffrey bisa. Oke, Bang Jeffrey tadi suaranya hilang tadi. Ya, ini sudah jelas belum? Udah. Oke, jadi sedikit berbeda dengan Mas Gatot. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, tentu bagi saya sediaan farmasi yang dimaksud itu adalah bagian dari layanan kesehatan. Ketika yang melakukan tindak pidana adalah pelayanan kesehatan, ya tentu harus melalui proses MDP. Tetapi ketika orang biasa yang melakukan sediaan farmasi itu, ya tentu tidak perlu melakukan melalui proses MDP. Jadi tetap setiap orang memang yang diatur di situ adalah setiap orang yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah badan hukum, yang kedua adalah setiap orang di luar tenaga medis, tenaga kesehatan, yang ketiga adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ketika yang melakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan berkaitan dengan unsur pasal sediaan farmasi, menurut saya itu masih cakupan dari layanan kesehatan. Itu menurut saya begitu. Makasih. Oke, berarti mungkin kan memang salah satu barang buktinya di situ ada jarum ya. Ya, ada jarum di situ. Nah, di sini nanti kita akan perdebatkan di persidangan saja karena itu juga sudah jelas bahwa produk yang dijual itu sudah terkontaminasi. Dan jarum yang dijual itu pun sebenarnya yang menjual bukan atas nama dokter. Ya, dia menjual itu sebagai pengusaha biasa, pengusaha bebas ya. Dan dia yang sebagai seorang dokter harusnya mengerti. Nah, itu nanti kita bahas di persidangan saja kan kita kan. Bang Deddy silakan melanjutkan. Ya, sebenarnya banyak yang bisa ditanggapi sih, tapi ya udahlah. Terakhir ini aja lah, yang terakhir ini saya tanggapi sedikit. Masalah sediaan farmasi. Ini kan kalau pasalnya kan gini loh, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, mengadakan. Apakah DRL mengadakan? DNA Salmon? Iya, dia mengadakan. Menyimpan, mempromosikan. Apakah dia mempromosikan? Iya, dia mempromosikan. Dan atau mengedarkan? Iya, dia mengedarkan. Ya, sediaan farmasi tidak memenuhi standar. Jadi dalam konteks ini, apakah seorang dokter yang sedang bekerja sebagai tenaga medis, ya kan? Dia apakah dia kerjaannya mengedarkan barang, mempromosikan barang? Kan nggak ada itu hal-hal seperti itu dalam tenaga medis, kerjaan-kerjaan itu. Jadi di dalam hal ini kan makanya setiap orang. Ini nih konteksnya berlaku untuk umum, nggak bisa kita tarik mentang-mentang dia dokter, dia bekerja di luar tupoksi dia sebagai tenaga medis, dia mengedarkan barang, mempromosikan loh, mencari untung, berdagang. Nggak bisa itu ditarik ke ranah pekerjaannya sebagai tenaga medis atau kedokteran. Jadi menurut pendapat saya, ini unsur pasal ini sudah pas dikenakan kepada DRL oleh pihak kepolisian. Itu kalau dari saya ya. Kemudian yang paling penting juga ini banyak orang nih, ini sedikit aja dok, ini terakhir aja. Ini banyak orang nih, ini suka kali bilang bahwa ini misal cacat prosedur, cacat formil, karena ini harus ke BPOM. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 16 tahun 2025, pelapornya ke BPOM. Nanti BPOM yang akan menentukan hasilnya nanti akan ditindak kemana, apakah disidik atau gimana, atau cukup dirilis. Nah ini salah. Jo, itu kan peraturan BPOM. Baca tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen bab 12 tentang penyidikan pasal 59. Di situ dengan jelas ayat 1 dikatakan bahwa selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, kan saya harus jelaskan nih karena ini sesat nanti. Takutnya nanti masyarakat kalau ada kasus kayak gini nyarinya kantor BPOM. Kantor BPOM tuh nggak ada di setiap kecamatan. Kalau polisi ada, makanya saya harus luruskan. Nih ya, di pasal 59 ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu lebih tinggi daripada peraturan BPOM. Di bawah di sini disebutkan bahwa selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah seperti BPOM itu kan instansi pemerintah tuh, yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen, kan BPOM juga bertugas dan bertanggung jawab di situ, di bagian itu, diberi wewenang sebagai penyidik. Nah,
itu kan ada tuh di BPOM di bagian apa tuh penindakan, deputi penindakan, kan dia juga sebagai penyidik. Tapi bukan berarti kasus-kasus pelanggaran terhadap perlindungan konsumen wajib ke BPOM satu pintu. No way. Baca dulu ini. Ya, bisa ke polisi. Makanya nanti lihat tuh di pasal 2-nya, pasal 59 ayat 2-nya, tugas penyidik. Kan penyidik kan di sini udah jelas nih di huruf C, memintai keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum. Ya kan, meminta bahan bukti sehubungan dengan peristiwa tindak pidana. Ini juga sangkut pautnya dengan BPOM. Jadi akan ada koordinasi antara penyidik sama BPOM. Dan ingat ya, pimpinan BPOM sekarang yang bertugas di bagian penyidik itu polisi aktif juga itu. Nah itu dok, itu yang perlu saya sampaikan, karena nih mereka ini berusaha membuat seolah-olah kasus dokter yang melaporkan daerah ini cacat formil, nggak bisa, harus ke polisi. Makanya saya harus luruskan itu aja dok, karena yang kalau saya lanjutkan dipanjang nanti. Sekian, terima kasih. Oke, yaudah, thank you. Nah, sekarang Boleh sedikit aja dok, boleh izin? Oke, boleh 2 menit ya, Bang Ya, Jeffrey oke, ya. 2 menit. Boleh. Sedikit aja. Yuk. Tadi Boleh. Bang Dedi menyampaikan unsur-unsur pasal, tetapi ada yang tadi dibaca awal benar, sediaan farmasi, tapi berikutnya bagaimana ketika seorang dokter mempromosikan barang? Itu jelas di pasal itu unsurnya sediaan farmasi, jangan diganti barang. Kalau dokter jualan narkoba itu pidana murni. Kalau dokter jualan katakanlah kompornya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia promosikan, itu pidana murni. Tapi ketika kita berbicara sediaan farmasi, itu termasuk dalam lingkup layanan kesehatan. Itu bisa dicari kok itu bukan hal yang sulit untuk dicari. Betul bahwa pidana itu adalah pidana untuk masyarakat umum, untuk semua orang. Tapi tadi saya sudah bedakan, ada 3 tuh. Yang pertama, setiap orang itu adalah orang yang bukan tenaga kesehatan, tenaga medis. Yang kedua, badan hukum. Yang ketiga adalah tenaga kesehatan, tenaga medis. Dan jangan lupa salah satu unsurnya adalah sediaan farmasi. Apa yang dimaksud sediaan farmasi? Itu adalah bagian dari obat. Nah, kalau pertanyaannya begini tadi, apakah dokter jualan obat? Ada nggak dokter jualan obat? Ada. Saya kasih contoh, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada profesi kedokteran. Ada nggak merek-merek tertentu memberikan bonus kepada dokter ketika dokter itu menyarankan untuk menggunakan obat-obat tertentu? Ada dong, kita tahu itu bukan menjadi rahasia, itu adalah rahasia umum. Nah, ketika dokter menyarankan obat-obat tertentu karena dia berharap untuk bonus tertentu, itu kan termasuk sediaan farmasi tuh. Itu masuknya ke ranah MDP. Nah, walaupun ini kasusnya berbeda, tetapi sekali lagi unsurnya di situ adalah sediaan farmasi. Tadi dokter sudah menyampaikan, salah satunya adalah jarum. Jarum itu termasuk dari layanan kesehatan, begitu loh. Oke lah, kita di sini sedikit berbeda, tetapi jangan dialihkan seolah-olah itu unsurnya barang. Di dalam undang-undang kesehatan itu sangat jelas sekali secara eksplisit bahwa itu adalah sediaan farmasi yang ruang lingkupnya masih termasuk dalam layanan kesehatan. Maka dari itu ketika memang yang melakukan adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, mempromosikan, menjual sediaan farmasi, katanya salah satu unsurnya adalah sediaan farmasi, maka masih masuk dalam ruang lingkup majelis disiplin profesi. Terima kasih. Oke, silakan Bang Willy 3 menit. Ya, oke dok, terima kasih banyak. Ini sebelum saya turun ya, karena saya lagi ada kerjaan, kan ada tamu juga ini, ya sudah menunggu. Dan yang perlu juga saya jelaskan di sini, tadi sudah disepil juga sama Bang Jeffrey, bahwa siapapun juga tenaga medis dan tenaga kesehatan, di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru nomor 3 tahun 2025, jelas perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, baik itu tingkat pusat, daerah, dan pimpinan daripada pelaku usaha di bidang kesehatan ini wajib bertanggung jawab apabila tenaga medis mengalami permasalahan hukum, dan wajib itu memberikan untuk perlindungan hukumnya. Makanya kalau saya bisa saya tarik semua. Nah, justru di sini nanti itu jangan sampai bahasa yang tadi itu sudah keluar dari Dedi, nanti pas saat masuk ke ranah persidangan membutuhkan BPOM dan pihak-pihak terkait lagi. Saya nggak mau sebutkan pihak-pihaknya karena banyak nanti pihak-pihak yang harus dilibatkan nanti masuk pada ranah persidangan ini. Karena kalian belum memahami Dedi. Saya mungkin dengan Bang Jeffrey pun juga sudah melalui. Saya sudah puluhan kali mendampingi. Nah, jadi kalau kalian masih tingkatan tahapan bawah dan belum juga yang di tapping di bawah ini pun juga belum mengerti pas saat pendampingan nanti ke ranah kepolisian sampai dengan kejaksaan. Di sini pun juga saya Jangan menghina begitu, karena SPDP aja tadi Bang Willy juga agak bingung. enggak, ini karena memang posisinya dokter pun juga belum paham, belum nyambung. Nah, jadi saya ingin menjelaskan sedikit lagi karena saya ada tamu juga, ada klien.
ada klien juga. Sebentar aja lagi. Jangan Nah, turun dulu, jangan terkait- turun dulu Bang Willy, jangan Enggak, turun ini dulu. Mbak Maira, Biarkan saya mendebat dulu. Biarkan Enggak, saya sabar mendebat dulu. Maira baca aja dulu ya di pasal Enggak. Biarkan di saya pasal mendebat dulu, Bang 723 Willy. itu Biarkan clear saya mendebat dulu, terkecuali. jangan turun Nah, dulu. sekarang ini posisinya perlu dipertanyakan Doktip itu dapat alat itu produk itu dari mana? Kalau memang dianya beli dari e-commerce, dia harus lari dulu ke e-commerce. Itu baru